Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah Fun Thursday Huyos Kids Community GSKI Sleepy. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai talenta, serta mau mendengarkan juga jawaban atas pertanyaan dari adik-adik yang sudah bertanya melalui Instagram Huyos Kids. Namun, sebelumnya kita mau mendengarkan dulu ya peraturan selama ibadah online ini berlangsung. Yang pertama, duduk manis selama mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang kedua, tidak main game. Yang ketiga, tidak makan. Dan yang keempat, ikut menyanyi bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan dan juga mau menyanyi bagi Tuhan. Berkati ibadah kami Fun Thursday hari ini supaya berjalan dengan baik dan kami bisa mengikutinya serta mendapatkan kebenaran firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk bersukacita. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau bersukacita menyanyi bagi Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Ikuti gerakan kakak ya adik-adik. Tepuk tangan yuk semua. Padanya aku berserah, padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Masih sukacita adik-adik? Nah, sekarang kita mau menyaksikan teman-teman kita yang kreatif menyanyi sambil menghafal nama-nama 12 murid Tuhan Yesus. Yuk ikutan!
teman-teman kita tadi pintar-pintar dan kreatif-kreatif semua ya adik-adik. Nah, kalian juga jadi hafalkan nama-nama 12 murid Tuhan Yesus? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masih mau menyaksikan pujian penyembahan masih dari teman-teman kita, Huyos Kids. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, itu tadi teman-teman dari Huyos Kids yang sudah mempersembahkan pujian dengan hati yang ditujukan kepada Tuhan. Kemampuan kita menyanyi, menari, berolahraga, atau dalam prestasi di sekolah
Semua adalah titipan dari Tuhan yang harus kita kembangkan. Itulah yang disebut dengan talenta. Cerita firman Tuhan di Fun Tuesday kali ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30, yaitu sewaktu Tuhan Yesus menceritakan hal kerajaan sorga dari perumpamaan tentang talenta. Beginilah firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima laba 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanmu." Lalu, datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah firman Tuhan. Nah, teman-teman, banyak poin pelajaran yang bisa kita ambil dari perumpamaan tentang talenta ini. Bahwa talenta itu adalah milik Tuhan yang dititipkan ke hambanya dan harus dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja milik Tuhan yang dititipkan itu? Yaitu sesuatu yang tak ternilai atau sangat berharga.
berupa akal budi atau pikiran yang harus kita gunakan untuk memikirkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Teman-teman, mau menyanyi, menari, berprestasi, semua harus sesuai kehendak Tuhan. Selain itu, talenta yang dititipkan Tuhan berupa kemampuan komunikasi atau kemampuan berbicara untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin kita sampaikan kepada sesama. Nah, berikutnya, talenta yang Tuhan titipkan adalah waktu. Harus kita sadari bahwa waktu itu milik Tuhan, karena itu tidak boleh kita sia-siakan dengan bermalas-malasan. Itu namanya merampok waktu Tuhan. Yuk, kita selalu rajin. Selanjutnya, talenta yang Tuhan titipkan juga adalah kesehatan. Karena dengan tubuh yang sehat, Tuhan dapat memakai kita lebih efektif. Ini yang harus kita jaga, yaitu dengan makan makanan yang sehat, berolahraga teratur, dan tidur yang cukup. Dan yang terakhir, talenta yang dipercayakan Tuhan kepada hambanya adalah uang. Jadi, uang kita semua adalah kepunyaan Tuhan, teman-teman. Kita harus pergunakan untuk kepentingan Tuhan. Misalnya, untuk sekolah, untuk membeli kebutuhan pokok, untuk membantu yang kesusahan, dan lain-lainnya. Yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita ini manajer, Tuhan ownernya. Nah, siapakah hamba itu? Hamba adalah pengikut Tuhan Yesus yang diberikan talenta sesuai kesanggupan masing-masing. Setiap hamba tidak boleh malas, harus bertanggung jawab setiap ada perkara kecil dan mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Talenta harus dikembangkan, tidak boleh dibiarkan. Bukan besarannya, tetapi apakah kita gunakan? Tidak meremehkan perkara kecil untuk menjadi berkat bagi diri sendiri dan orang lain, supaya Tuhan percayakan hal yang lebih besar lagi. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan, yang pasti berguna buat sesama. Ada damai sejahtera dan juga sukacita, sehingga pujian ucapan syukur yang tulus bisa kita naikkan, dan Tuhan pun disenangkan. Kita diajak masuk kerajaannya untuk turut dalam kebahagiaan Tuhan. Demikian, semoga adik-adik dapat memahaminya. Baiklah, ayat hafalan kali ini diambil dari Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan Om Pendeta Doni menjawab pertanyaan teman-teman kita. Yang pertama dari Theo, yaitu apakah Tuhan Yesus ketika jadi manusia bisa berdosa? Shalom adik-adik sekalian, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Theo yang menanyakan, apakah Tuhan Yesus bisa berbuat dosa ketika dia menjadi manusia? Nah, ini sebenarnya jawabannya panjang banget nih. Cuma saya berusaha untuk menyederhanakannya supaya mudah dimengerti oleh kita semua. Nah, ayat yang harus kita baca untuk menjawab pertanyaan ini yang paling mudah adalah dalam Ibrani 2 ayat 17. Di situ jelas dikatakan bahwa dalam segala hal Tuhan Yesus disamakan dengan saudara-saudaranya yang juga ya tentu manusia. Dan dalam Ibrani 5 ayat 8 di situ dituliskan bahwa Tuhan Yesus telah belajar taat sebagai anak Allah. Dia telah belajar taat. Taatnya sampai mana? Sampai mati di kayu salib. Jadi ketika Tuhan Yesus dalam segala hal disamakan dengan manusia, termasuk di dalamnya dia bisa berbuat dosa. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk tidak berbuat dosa. Jadi kita bisa menirunya, kita bisa meneladaninya. Oh, ada ya manusia tidak bisa berbuat dosa? Ada. Siapa? Tuhan Yesus.
Makanya kita harus meniru jalan hidupnya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 di situ jelas dituliskan, barang siapa yang percaya kepada Dia, yang berkata percaya kepada Yesus, wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup. Jadi kalau ditanya, apakah kita bisa sama seperti Tuhan Yesus? Bisa. Perlu perjuangan. Makanya kita harus belajar terus firman. Sering ikut sekolah minggu, jangan pernah absen. Baca Alkitab, banyak berdoa. Semakin lama, kita akan semakin seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan kedua dari teman kita Jessica dan Cheris. Siapakah nama istri Lot? Apakah istri Lot menjadi tiang garam, benar-benar garam? Catatan Alkitab tidak memberinya nama selain istri Lot. Tetapi sumber Midrasih mencatat namanya sebagai Idit. Namun, kita tidak tahu dengan pasti apakah benar atau tidak. Tidak semua hal tercatat dalam Alkitab. Dan jika tidak tercatat dalam Alkitab, tentu Tuhan punya maksud ketika hal itu tersembunyi bagi kita. Apakah istri Lot menjadi tiang garam itu benar-benar garam? Tiang garam istri Lot terletak di Gunung Sodom dekat Laut Mati. Memang di situ kadar garamnya tinggi, jadi sangat masuk akal jika unsur yang ada di dalam tiang garam itu adalah belerang dan garam. Demikian adik-adik, kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan tuliskan di Instagram Huyos Kids Community. Ibadah Father's Day telah selesai, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh mengerti kehendak-Mu dan kami juga mau belajar menjadi kudus seperti-Mu. Pimpin kami terus, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.